Kualitas Produksi Penerbitan Pers. Perkenalkan, nama saya Lulu Safitri, NIM 3419104 dari semester 4, dosen pengampu Bapak Kuswandi MPDI. Soal yang pertama yaitu jenis berita. Yang pertama ada hard news. Hard news adalah sebuah berita terkini yang penting untuk segera diberitakan. Kejadian dalam berita tersebut biasanya menyangkut politik, bisnis, dan kriminalitas. Yang kedua ada soft news. Soft news adalah sebuah berita yang ringan dan fokus pada target audiensi tertentu. Soft news biasanya digunakan oleh jurnalisme olahraga atau entertainment. Yang ketiga ada straight news atau berita langsung adalah sebuah berita yang sangat terkait dengan waktu, karena jika informasi tersebut terlambat disampaikan maka akan mudah basi. Yang keempat ada depth news, adalah sebuah berita yang memiliki nilai yang berat, baik dari fakta, penggalian data, serta dampak kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada investigation news, adalah berita yang berisi informasi dan didasari penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Selanjutnya ada teknis dan syarat pendirian pers online. Merancang rubrikasi, program, dan konten yang baik. Rubrik merupakan ruang yang terdapat dalam surat kabar memuat isi dan berita. Ruangan khusus yang dapat dimuat dengan periode yang tepat terdapat dalam nilai cetak atau surat kabar. Jadi rubrik merupakan kepala halaman yang terdapat dalam media cetak atau surat kabar yang di dalamnya terdapat sebuah informasi atau iklan yang sesuai dengan saran pembacanya. Selanjutnya yaitu konvergensi media. Konvergensi media merupakan gabungan maupun pengintegrasian media-media yang ada untuk kemudian digunakan dan diarahkan ke dalam suatu titik tujuan. Konvergensi media pada umumnya bisa dirujuk kepada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dapat dimungkinkan adanya konvergensi jaringan. Media cetak, radio, televisi, internet, bersama dengan teknologi-teknologi portable dan interaktifnya, memulai berbagai platform presentasi digital. Soal yang terakhir yaitu hal yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 Ayat 1, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 2. Di samping fungsinya tersebut, ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pada pasal 6, pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dalam kepentingan umum. Yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pada pasal 15, ayat 1, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Kemudian, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, melakukan pengajian untuk mengembangkan kehidupan pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.